Pertempuran yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1966 yang dikenal sebagai pertempuran terbesar dan paling berdarah yang dialami tentara Australia selama terlibat perang di Vietnam, yang mereka sebut sebagai pertempuran Long Tan. Film yang diambil dari kisah nyata ini menceritakan tentang tentara Australia yang kalah jumlah, di mana hanya ada 108 tentara yang menghadapi 2.500 lebih tentara Vietnam Utara. Berlokasi di perkebunan karet yang begitu luas dekat Long Tan, Vietnam Selatan. Dan inilah kisahnya. Berawal ketika pasukan artileri New Zealand membombardir Vietnam Utara di sebuah hutan, dan terlihat kedatangan pasukan tambahan berasal dari wajib militer Australia yang rata-rata umur mereka baru 20 tahun dan belum pernah terjun ke medan perang. Singkat cerita, di markas Australia dan New Zealand yang pada malam itu sedang mendapat serangan artileri Vietnam Utara, seorang mayor bernama Harry segera menyuruh pasukannya untuk berlindung. Ia pun menghubungi market pusat untuk melacak koordinasi musuh dan langsung menemukannya. Bearing on where those mortars are coming from. They're wrong, they're 82s and they're coming in from Long Tan. Mereka pun melakukan serangan balik dengan tembakan artileri ke titik lokasi pasukan Vietnam Utara. Ketika yang lain sedang bersiaga, ada seorang prajurit malah asik-asikan udut sambil bersantai. Tanpa disengaja, ia menarik pelatuk senapannya yang membuat Mayor Harry marah. Oh. We're under attack. No dear, we're not. If your number is up. Find out what idiot did that. Di pagi harinya, Mayor Harry memimpin pasukan Delta yang rata-rata anak muda ini untuk berpatroli menuju wilayah Long Tan. Target our guns, our task force headquarters. Where you shouldn't have been a messin'. Stop, yes, Sergeant. Out there all night with exactly 0 enemy contacts. Di sana mereka membagi pasukan menjadi 3 peleton. Peleton 12 dipimpin oleh Mayor Harry sendiri, yang ke-10 dan 11 dipimpin oleh Sersan Sepp dan Job. Oh yeah, head in. Mayor Harry kemudian mengatur posisi setiap peleton, yang ia menempatkan peleton 10 di garis paling depan, peleton 11 di garis tengah, dan peleton 12 ditempatkan di garis paling belakang. Perjalanan menuju Long Tan mereka diharuskan melewati perkebunan karet yang sangat luas. Di tengah jalan, peleton 11 melihat sekelompok prajurit Vietnam Utara. Tanpa berpikir panjang, Sersan Bob langsung menembaknya. Peleton 11 pun segera maju mengejarnya, namun sepertinya ada keanehan di tempat tadi yang tidak terdapat satupun pihak lawan. Lalu tiba-tiba datang tembakan mesin mengenai 2 prajurit peleton 11. Suasana seketika berubah menjadi menakutkan. Bang Letnan lalu meminta bantuan telepon lain dan meminta markas untuk menembakkan artileri ke arah pasukan Vietnam Utara. Artileri pun segera ditembakkan dan mengenai sebagian kecil pasukan Vietnam Utara itu. Dan di sisi lain, peleton nomor 10 mulai bergerak ke arah peleton 11. Namun mereka juga dihadang pasukan Vietnam Utara yang berjumlah lebih banyak. Sementara itu pasukan Harry di peleton 12 memilih untuk gak bergerak maju karena mereka harus berjaga di jalan menuju markas, menahan kemungkinan kedatangan tentara Vietnam Utara. Adegan kembali ke peleton 11 yang terus bertahan dari serangan-serangan pasukan Vietnam Utara yang semakin bertambah banyak. Mereka dikepung dari berbagai arah yang membuat seorang prajurit tewas, disusul salah satu komandan mereka yaitu Letnan Sharp juga tewas seketika. Ia menghubungi Mayor Harry lalu diteruskan ke markas pusat bahwa peleton 11 benar-benar terkepung dan kehabisan amunisi. Kemudian markas pusat meminta bantuan Amerika untuk mengirimkan pasukan udaranya, yang saat itu juga langsung direspon markas Amerika. Namun sayangnya granat asap untuk memberi tanda kepada pesawat jet Amerika itu tidak menyala, membuat para pilot Amerika itu menjatuhkan bom secara asal di lokasi yang salah. Blue leader, I got nothing up here. No visual on smoke.
Terlihat Peleton 11 pun semakin terpojokkan oleh dukungan pasukan Vietnam Utara. Sersan Bob yang gak bisa memberi perlawanan lagi meminta Mayor Harry sesegera menembaki artileri tepat ke lokasi posisinya berada yang bertujuan untuk melindungi peleton lainnya di belakang. Hal itu menuai perdebatan antara Mayor Harry dan seorang anggota yang enggak setuju jika artileri ditembakkan ke koordinat Peleton 11 karena sama saja akan membunuh kawan mereka sendiri. Namun Mayor Harry tetap yakin menolak usulan anggotanya itu dan tetap meminta markas menembakkan artileri ke koordinasi lokasi Peleton 11. Kejadian itu membuat Mayor Harry dan semua pasukannya sangat terpukul. Di tengah hujan deras, Lark, anggota Peleton 12 yang habis mencari jalur, melapor bahwa ia sudah menemukan jalan menuju ke Peleton 11. Mayor Harry langsung menghubungi markas pusat dan menanyakan berapa lama lagi bantuan akan datang. Sang kolonel di markas pun menjawab nggak akan ada bantuan datang karena markas lebih penting dipertahankan. Lalu ia malah menyuruh semua pasukan untuk secepatnya kembali ke markas. Namun Mayor Harry tetap kekeh dengan pendiriannya, ia akan terus berjuang sampai mati. Mendengar itu, seorang letnan bernama Franklin tersentuh dengan keputusan Harry. Franklin dengan berani membangkang perintah atasannya itu, ia menyuruh anggotanya menyiapkan 2 pesawat heli untuk mengangkut bantuan senjata ke lokasi Peleton 12 dan dia sendiri yang memimpin kedua helikopter itu. It's a suicide mission now. Nobody has to go. Answer me honestly. Could have at least lied to me. Albatross 1, clear for departure. Saat-saat yang sangat menegangkan terjadi ketika kedua heli itu baru sampai di lokasi. Mereka mendapat sambutan tembakan secara frontal dari tentara-tentara Vietnam. Walau begitu, pada akhirnya mereka berhasil menurunkan bantuan amunisi kepada Peleton 12. Setelah mendapat bantuan dan beberapa anggota Peleton 12 langsung bergerak mencari keberadaan Peleton 10. Setelah itu terlihat samar-samar sekelompok pasukan di balik kabut yang mereka kira itu adalah musuh dan bersiap untuk menembaknya. Beruntung salah satu anggota Peleton 12 berteriak dan memberi kode jika itu adalah teman. Dan ternyata itu adalah Sersan Bob dengan sebagian anggota Peleton 11 yang ternyata masih selamat dari gempuran artileri. Ketika semua pasukan sangat senang atas hal ini, tiba-tiba datang lagi serangan Vietcong yang berjumlah lebih banyak dari pasukan Australia. Dan semua pasukan berhasil mundur ke Peleton 12 di mana mereka semua bergabung di satu lokasi. Di situ Mayor Harry langsung membuat strategi baru dan bersiap menyambut kedatangan pasukan Vietnam Utara yang terus bergerak ke arah mereka. Dan terjadi kembali pertempuran yang sangat sengit. Banyaknya jumlah pasukan Vietcong ini membuat Mayor Harry dan pasukannya sangat kewalahan. Sementara itu dari markas Kolonel Thompson mulai mengerahkan bantuan pasukan tank ke lokasi pertempuran tersebut. Dengan keadaan seperti itu, Mayor Harry pun putus asa karena pasukan yang gak mungkin lagi menang melawan banyaknya pasukan Vietnam Utara ini. Dan pada akhirnya, Mayor Harry dan sisa-sisa pasukan Delta berhasil diselamatkan. Terlihat wajah senang dan trauma ketika selamat dari maut yang barusan sudah di depan mata mereka.
Setelah kejadian itu, mereka kembali ke markas dan dikumpulkan untuk dipulangkan ke markas pusat. Diawali dengan jasad-jasad prajurit yang gugur mulai diangkut menggunakan helikopter, dan beberapa tahun kemudian terlihat di lokasi pertempuran dibangun sebuah monumen untuk mengenang semua prajurit yang gugur. Di kedua belah pihak pun sama-sama saling menyatakan kemenangan. Film dan pertempuran pun berakhir.